Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tahwi yang dirahmati Allah. Pertama-tama, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita baik itu nikmat kesehatan maupun itu nikmat kesempatan, sehingga sampai pada malam ini masih diberikan kekuatan, kelancaran, keringanan dan juga kemudahan kepada kita semua, sehingga masih dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah sholat isya sekaligus salat tarawih secara berjamaah nantinya. Seterusnya salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati pengurus Masjid Nurul Ihsan Padang Baru Timur, seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Seterusnya kepada anak-anak kami, adik-adik semuanya, serta pesantren Ramadan, kita doakan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan kegiatan aktivitas di dalam bulan suci Ramadan ini, amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang dirahmati Allah, kita sekarang akan memasuki yang namanya akhir-akhir Ramadan. Kita perlu sama-sama mengetahui bahwasanya memasuki akhir-akhir Ramadan ini adalah kunci dan peluang bagi kita untuk bisa memperbaiki diri. Karena apa? Selama lebih kurang kita 30 hari diuji, digembleng, dicoba dan segala macam, untuk apa? Mencapai rajal la'allakum tattaqun. Target kita nanti setelah Ramadan adalah bagaimana cara kita menghadapi 11 bulan di luar Ramadan nanti. Jadi Bapak Ibu, kalau ibaratnya Ramadan ini adalah bulan ujian bagi kita, maka cara kita menghadapi Ramadan, cara kita menjalani bulan suci Ramadan, dan cara kita menjalani ibadah bulan suci Ramadan menentukan bagaimana cara kita untuk merubah diri kita sendiri setelah kita mengakhiri Ramadan nanti. Contoh,
Seorang petinju ketika dilatih tinju, selesai latihan tinjunya makin hebat. Seorang petenis ketika latihan dalam tenisnya, setelah keluar dari latihan tenisnya makin hebat. Sedangkan kita umat Islam ketika dalam berpuasa, ketika latihan dalam berpuasa, setelah memulai latihan akan nampak perubahan dalam hidupnya. Apabila tidak ada perubahan, maka selama ibadah bulan suci Ramadan, latihan itu akan jadi salah alamat. Oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah berfirman, surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, nasib seseorang sebelum mereka yang akan merubah nasibnya sendiri. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau selama Ramadan kok awak diuji untuk mengendalikan nafsu, setelah Ramadan nanti nafsu akan bisa kita kendalikan, tergantung cara kita bagaimana melatih ibadah puasa tersebut. Selama dalam Ramadan kita bisa menghindari godaan iblis, bisa menghindari gangguan iblis dari hal yang membatalkan puasa. Setelah Ramadan kalau kita tidak bisa menangkal godaan iblis tersebut, maka latihan kita selama di Ramadan masih dikatakan gagal. Karena apa? Belum bisa mengendalikan godaan iblis. Makanya Al-Baqarah 208 selalu menekankan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Tengah-tengah ayat Allah mengatakan jangan ikuti langkah-langkah setan. Makanya Bapak Ibu, apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu langit, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan diikat setan-setan itu. Nah, muncul pertanyaan dari Bapak Ibu, siapa sebenarnya yang mengabek setan, Bang? Jawabannya puasa. Jadi dengan puasa ini kita mengendalikan nafsu. Jadi yang mengendalikan iblis itu adalah puasa kita. Nafsu terkendali, setan terikat kalau puasa. Jadi Bapak Ibu jangan pernah awak beranggapan kalau Ramadan datang setan dirantai. Rantainya seperti apa? Yang merantai siapa? Maksud setan dirantai di sini adalah nafsu itu dikendalikan. Puasa ini kan logikanya Bapak dan Ibu cuma mengatur perpindahan makan dan minum aja itu. Kalau perut ini dapat kita kendalikan dengan baik, syahwat tidak akan menggelegar karena dia tertahan. Dengan hidup pandai mengendalikan nafsu, iblis tidak akan berdaya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini memasuki akhir-akhir Ramadan, kita akan membahas tentang apa keutamaan 10 akhir di bulan suci Ramadan itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Qadar tadi yang kita bahaskan di awal, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan apa itu Al-Quran pada malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah Anda sekalian apa yang dikatakan malam qadar itu? Disambung ayat ketiga, Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, salah satu keistimewaan daripada bulan puasa itu adalah bahwa di dalamnya ada satu malam yang bobotnya khairum min alfi syahrin. Satu malam tapi lebih baik daripada 1000 bulan yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Bara 1000 bulan itu Bu, lebih kurang 83 tahun lebih sedikit. Nah, nilai ibadah satu malam itu lebih mulia daripada nilai ibadah 83 tahun. Padahal kita lihat orang sekarang jarang yang usianya sampai 83 tahun. Nah, bagaimana ini mesti kita pahami? Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Diciptakannya malam-malam yang mempunyai nilai istimewa. Seolah-olah Allah berkata, Bapak Ibu, baca rawanya, hai manusia, kata Allah, kamu tidak perlu putus asa. Berapa
yang kau lakukan, berapapun banyaknya kesalahan yang kamu kerjakan, ini kata Allah, aku sediakan satu malam khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Muncul pertanyaan dalam diri awak, bila sebenarnya Lailatul Qadar itu Pak Ustaz? Ya, ada yang mengecek anak-anak wak dulu malam 27 bagus situ, tiap malam bambu ini masjid datang lagi itu, pumpang lagi. Ada yang ngecek malam 29, bab itu besok ini karayo. Tetapi menurut Imam Al-Ghazali, Lailatul Qadar itu adanya pada 10 malam yang akhir di bulan Ramadan, terutama malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Tetapi orang yang ingin menemukan malam Lailatul Qadar itu harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan sampai Ramadan itu berakhir. Inilah kalau ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, jangan sampai nanti kita pakai ilmu nekat. Ilmu nekat itu Pak Ustaz, malam 21 tarawih, 22 indah, 23 masuk balik, 24 dah kamu saji dah doh. Kawan bertanya, kok ndak kamu saji kawan? Ikut ndak malam ganjil doh, ndak turun Lailatul Qadar katanya, bantu tahu saya bila tibanya. Orang yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan sampai Ramadan itu berakhir. Ini yang pertama, keistimewaannya itu keutamaan 10 Lailatul Qadar. Yang 10 terakhir, yang pertama adalah menemukan malam Lailatul Qadar. Satu. Yang kedua, keutamaan 10 akhir Ramadan itu adalah bahwasanya kita umat Islam dianjurkan untuk membayar, mengeluarkan sedekah. Sebab dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. In tabdus sodakati fani imma hiya, kata Allah, sedekahlah kamu walaupun secara terang-terangan dan juga secara sembunyi, silahkan. Jadi yang kedua, 10 akhir Ramadan keutamaannya adalah senantiasa kita membayar sedekah, mengutamakan sedekah. Kenapa sedekah ini penting? Coba kita lihat. Sedekah ini adalah sudah hal yang biasa dalam kehidupan kita. Sering kita ucapkan sedekah lalai, ya Bu. Sedekah. Apa saja sih yang dinamakan sedekah itu selain uang? Perhatian sedekah, mengasih motivasi itu sedekah, memberikan peringatan adalah sedekah, bahkan senyum adalah sedekah. Tapi beruntung Bapak dan Ibu, di masjid tidak ada yang namanya kotak sedekah. Bab itu Nabi mengatakan senyum itu sedekah. Senyum kepada saudaramu sedekah. Karena apa? Yakin bahwa Bapak dan Ibu, seandainya ada kotak sedekah yang masjid gua, barabada banyak jemaah masjid nak kabar isi kotak itu. Karena apa? Lewat sedekah senyum. Itu saja. Karena apa? Senyum. Beruntung tidak ada kotak sedekah. Yang ada adalah kotak infak. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersedekah. Tapi perlu diketahui, sedekah ini yang dinilai pertama bukan banyaknya, walaupun banyaknya tetap nomor 1. Yang dinilai pertama adalah ikhlasnya. Yang kedua, manfaatnya bagi orang yang disedekahi. Dan yang ketiga, baru besarnya jumlah sedekah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dalam hal sedekah kita perlu hati-hati. Karena apa? Ada 5 macam sedekah yang tidak ada pahalanya. Berapa? 5. Hati-hati awak dalam bersedekah. Apa yang 5 itu? Yang pertama, sedekah tapi tidak ikhlas. Sedekah seikhlas. Lebih baik kita bersedekah 100.000 tapi ikhlas daripada 10.000 tapi tak pasung. Ya, ikhlas. Sehingga Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, manusia itu pada dasarnya mati kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu walaupun dia hidup tidur, kecuali yang mengamalkan ilmunya.
dan orang yang mengamalkan ilmunya sering tertipu kecuali yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas meminta. Jadi yang pertama, sedekah yang tidak ada pahalanya adalah sedekah tapi tidak ikhlas. Yang kedua, sedekah yang tidak ada pahalanya adalah bersedekah tapi disebut-sebut. Tidak boleh ada. Terus baca Pak Ustaz, mengecek ke pengurus, biar pengurus nyampe, itu udah ada. Hadiah ke ketua, biar ketua nyampaikan, apa ada. Karena apa? Takut jatuh kepada ria. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersedekah jangan disebut-sebut. Karena apa? Apabila disebut-sebut nanti lain takut akan ini diawat. Kecuali diagih ke pengurusnya menyampaikan, Ibu Sianu 5 juta. Alhamdulillah, memotivasi untuk yang belum bersedekah. 2. Sedekah tapi disebut-sebut. Yang ketiga, sedekah yang tidak ada pahalanya adalah sedekah sudah lama diungkit-ungkit. Lalamun, ambo pernah dulu sedekah kan nulis masjid nulisan. Apa itu? Kipe angin. Bila itu? 20 tahun yang lalu. Tidak leh. 3. Yang keempat, bersedekah tapi yang jelek-jelek. Sedekah ini yang terbaik, yang jumlahnya memungkinkan bagi kita. Jangan sedekah kalau makanan, jangan makanan yang sudah basi, akan menyakiti orang lain. Dan yang kelima, sedekah yang tidak ada pahalanya adalah sedekah tapi sasaran tidak tepat. Contoh, tukang becak jangan dia laptop bu, tidak dipakai itu. Ayo contoh tukang becak, agih minyak gosok kaki, bayi bersepeda dari pasar raya ke pasar baru. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kemana kalau kita yang bersedekah? Contohnya kalau laptop, dia ke mahasiswa, di gudang mana tuh? Karena apa? Sasaran tepat. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua keutamaan 10 akhir adalah senantiasa kita untuk meningkatkan sedekah. Yang ketiga, dalam hal 10 akhir Ramadan ini adalah kata Rasulullah, man qara'al Quran, siapa yang harus membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah senantiasa membiasakan untuk membaca Al-Quran. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, coba lihat, kalau kita curhat, kita akan terpaku dengan sebuah lagu, yang mana lagu itu menjadi lagu-lagu kebanggaan kita selama ini. Itu makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering sekali mewanti-wanti kita terhadap lagu yang selama ini kita dengar. Karena apa? Kalau kita sudah terpaku dengan lagu sedangkan kepada Al-Quran kita tidak terpaku, hati-hati, bahaya. Banyak orang berkata bahwasanya musibah itu adalah bencana besar. Betul memang. Tapi ada satu bencana yang akan mengakibatkan kita hancur dunia akhirat. Apa itu? Ketika orang sudah hilang rasa pedulinya terhadap agama, terhadap Al-Quran, terhadap hadis Nabi. Inilah yang lebih bahaya. Ini perkara kita baca Quran Bapak dan Ibu. Ibu misalnya punya anak 3 di rumah. Yang satu anaknya pintar nyanyi, yang kedua anaknya pintar baca puisi, dan yang ketiga pintar baca Quran. Di antara yang 3 kok Ibu, mana yang lebih asal diperhatikan? Yang sudah biasanya yang pandai nyanyi dan pandai baca puisi, itu yang sudah. Sampai-sampai Bapak Ibu sekolah aja kadang mau bolos, mau libur gara-gara urusan sebuah lagu. Ketika anaknya pulang ditanya dia mamanya, "Mbak capek mana pulang mana?" "Panik man." Lalu selalu digitu lo le. Cobalah ketika andai kata orang tuanya dah mau modar menjelang ajal, anak mana yang dibutuhkan di antara yang 3 ini? Yang pandai baca Quran, tidak mungkin yang pandai nyanyi loh. Ketika orang tuanya meninggal dunia, dia berkata kepada semua orang dengan membawa apa? Bawa gitar, berkata kepada semua orang, Bapak, Ibu, kumpul semuanya, saya ingin membawakan lagu terakhir untuk orang tua saya. Nyanyinya leh, nyanyinya, kamu kok seperti hantu terus menghantui aku, kamu bikin pusing kepalaku, lama-lama terus kau sakiti aku. Tidak mungkin.
Apa mungkin yang kedua, yang pandai baca puisi, ketika orang tuanya meninggal menjelang ajal, dia berkata kepada semua orang, Bapak, Ibu, kumpul semuanya, saya ingin membacakan puisi terakhir untuk orang tua saya. Nyebacakan puisi itu, aku tak paham matinya. Wah, ya Allah. Tapi yang nomor 3, yang pandai baca Quran, ketika orang tuanya sudah menjelang ajal, anaknya dan sekurang-kurangnya membaca surat Yasin. Jadi membiasakan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang keempat terakhir adalah iktikaf. Jadi Bapak Ibu yang maha yang dirahmati Allah, memasuki akhir-akhir Ramadan ini Rasulullah mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW membagi puasa Ramadan menjadi 3 bagian. 3 bagian. Sepertiga yang pertama 1 sampai 10 Ramadan ini adalah rahmat, turunnya kasih sayang Allah. Kalau ibaratnya sepak bola Bapak Ibu ya, kalau yang hobi nonton bola, malam 1 sampai 10 ini adalah babak turunnya rahmat, turunnya kasih sayang Allah. Sepak bola kita lihat, malam 1 sampai 10 babak penyisihan. Sepak bola babak penyisihan pesertanya ramai. Seluruh kesebelasan turun bertanding, babak penyisihan. Setelah selesai 10 pertama, masuk 10 kedua malam magfirah, turunnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepak bola 11 sampai 20 Ramadan ini adalah babak semifinal. Sepak bola kita lihat Bapak Ibu, kalau semifinal pesertanya mulai berkurang. Karena apa? Sudah banyak pemain yang masuk kota untuk menuju babak final. Ramadan babak semifinal 11 sampai 20 Ramadan, pasaran puasa mulai menurun. Yang tidak puasa mulai nekat. Yang tarawih mulai sayup-sayup sampai. Artinya antara sampai joinda ke masjid danya. Sementara di caliak barisan di masjid mulai mengalami kemajuan dengan sangat pesat. Bagaimana kemajuannya? Barisannya makin maju ke depan. Kadang mengalami kemajuan. Dalam bertanding tuh ada yang berkata, kita sih pasti akan kalah, pokoknya main aja lah. Aduh, yang baik ke masjid motifnya lain banyak. Karena ikut-ikut kawan baik ke masjid, karena malu sama mintuo rajin tarawih, karena mencari-cari kawan ikut sembahyang. Kadang-kadang di belakang sama imam tinggal berdua olehnya, malah pagaran imamnya ketika sholat, ketika imam bilang walau dolli jawe asik aja. Yang seperti ini nggak akan bertahan lama, ini akan gugur di babak semifinal 10 kedua. Puncaknya di babak final 21 sampai 30 Ramadan, itkum minanar, pembebasan dari api neraka. Pesertanya mudah-mudahan kita tetap banyak di sini, amin. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, biasanya secara umum 20 malam ke atas pikiran orang bercabang. Mana buktinya? Mohon maaf, yang punya kampung siap-siap pulang mudik, rayo di kampung, puasa atau enggak penting, pokoknya rayo. Yang belum punya baju, belum punya sepatu, macam-macam problem, sehingga konsentrasi terhadap ibadah terganggu. Apa boleh kita menjadi raya? Boleh, tapi utamakan tentang ibadah, karena Nabi sangat menyarankan tingkatkan ibadahmu, terutama 10 malamnya akhir di bulan Ramadan. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkenan memberikan piagam penghargaan. Di atas piagam itu nanti akan bertuliskan Gufirolahu ma taqaddama min zambi. Pemegang piagam ini dinyatakan lulus sebagai juara Ramadan, maka kepadanya diberikan jaminan ampun terhadap dosa yang sebelumnya pernah dilakukannya. Akhirnya saat 1 Syawal keluar persis seperti bayi baru dilahirkan, bersih tanpa noda dan dosa, karena telah dibersihkan oleh ibadah Ramadan, maka pantaslah dia mengucapkan minal aidin wal faiz. Minal aidin wal faiz artinya semoga kita termasuk golongan orang yang kembali kemana? Kembali kepada fitrah. Ini orang fit, orang yang betul, tarawih betul, puasa betul, pantas mengucapkan minal aidin.
Tapi kalau puasa cuma 15 hari, tarawih 20 malam, kalau rayu paling rajin. Mina aidin apa? Mina aidin ya, Bu? Mina aidin dari mana? Jadi Bapak Ibu, dosa kepada Allah insya Allah bersih oleh ibadah Ramadan. Tinggal dosa kita sesama manusia, mari sama-sama kita menyambung silaturahmi. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dari uraian kita yang singkat ini kita ambil beberapa catatan pokok. Yang pertama, dalam memasuki akhir Ramadan ini, yang pertama mari sama-sama kita tingkatkan ibadah kita. Apa itu? Yang pertama menyongsong datangnya Lailatul Qadar, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga bersedekah, yang keempat beriktikaf. Dan tingkatkanlah ibadah puasa kita terutama di 10 akhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mencapai derajat yang la'allakum tattaqun. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pagi mana pai ke sawah menanam padi. Kalau ada kata yang salah tolong maafkan 1000 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.